Salam sehat kelas keamanan informasi dan jaringan. Selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Oke kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang keamanan email. Dari sekian banyak objek-objek yang harus diamankan kaitannya dengan keamanan informasi, maka keamanan email ini salah satu yang amat sangat penting. Nah, kenapa sangat penting nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, ini adalah outline untuk materi keamanan informasi di materi pertemuan 7 ini untuk keamanan email. Outline-nya adalah yang pertama, kenapa harus mempelajari security email. Okay. Kemudian apa dan bagaimana email itu bekerja. Yang berikutnya, apa ada ancaman untuk email security. Yang berikutnya, lalu kalau ada, apa solusi ancaman security email tadi. Nah, inilah outline-nya untuk materi di pertemuan keamanan email ini. Oke, kenapa mempelajari security email? Yang pertama alasannya adalah karena setelah browsing, bahwa email itu adalah aplikasi yang paling sering dipergunakan. Sebagai bukti, kalau kita contohkan bahwa di saat sekarang ini email itu dijadikan sebuah prasyarat untuk mendapatkan akun-akun atau beberapa akun di jaringan internet, seperti misalnya akun media sosial, akun untuk mengakses data-data oleh laman-laman tertentu, akun untuk masuk ke dalam situs-situs belanja online, untuk mendapatkan akun di beberapa startup misalnya seperti transportasi online, kemudian fintech, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang kemudian mereka menggunakan email itu sebagai salah satu prasyarat untuk mendapatkan akun. Nah, artinya seperti yang disebutkan tadi, bahwa setelah browsing, email itu betul adalah aplikasi yang paling sering digunakan. Nah, kalau semakin sering digunakan, maka ruang atau lubang security, lubang keamanan itu akan semakin rawan. Itu biasanya seperti itu ya. Semakin banyak orang menggunakan, maka para attacker akan menganggap ini sebagai objek yang baik ya. Karena banyak pengguna, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan dari mengganggu sistemnya itu tadi akan semakin besar. Nah, kemudian mail server selain web server itu adalah merupakan server yang juga sering atau paling sering diserang ya. Jadi kalau kita sering mendengar web server diserang, mail server juga sering. Nah, kenapa alasannya mail server diserang setelah web server ini? Tadi karena tadi disebutkan bahwa banyak sekali email-email ini digunakan menjadi prasyarat untuk mendapatkan sebuah atau menjadi prasyarat salah satu akun aplikasi-aplikasi tertentu. Maka mail server itu dianggap oleh attacker itu menjadi bagian atau objek yang penting untuk diserang. Nah, yang berikutnya, kenapa mempelajari security email? Karena adalah layanan mail basic ya, atau basic email itu ternyata tidak seaman perkiraan kita. Email basic itu mail-mail gratis itu biasanya, bahwa email-mail seperti itu ternyata tidak sama yang perkiraan kita. Walaupun sekarang ini banyak vendor-vendor yang sudah meningkatkan security emailnya dengan berbagai cara, misalnya mulai dari ada vendor yang menyebut bahwa atau membuatkan aturan untuk membuatkan password itu harus terdiri dari beberapa unsur karakter huruf besar digabung dengan karakter huruf kecil, kemudian dan harus digabung dengan ada digit angka di dalam baris password tadi. Jadi memang banyak juga sudah vendor yang meningkatkan layanan security emailnya. Namun yang dibahas di sini layanan basic email tadi, meskipun disebutkan tadi sudah beberapa vendor sudah mulai meningkatkan mode keamanannya,
Tetapi kita akan melihat bahwa bagaimana email itu sebenarnya bekerja. Apa dan bagaimana email bekerja? Yang pertama, apa sebenarnya email itu? Email merupakan aplikasi. Email itu aplikasi, ya. Dan aplikasi itu terdiri dari gabungan antara RFC 822 dan MIME. Email itu terdiri dari dua aplikasi, yaitu gabungan standar RFC 822 dan MIME. Kemudian bagaimana email itu bekerja? Email itu bekerja dengan cara memanfaatkan yaitu mail user agent pengirim dan mail transportasi agent pengirim, sender, ya. Mail MIMUS, mail user agent sender, dan mail transport agent sender. Kemudian bagaimana email itu bekerja? Dia dikirim menggunakan SMTP, FOP3 atau IMAP. Nah, apa yang dimaksud dengan RFC 822 tadi? Email disebut di sini kan gabungan antara RFC 822 dan MIME. Nah, yang dimaksud dengan RFC 822 ini adalah email itu adalah pesan yang terdiri dari kumpulan string ASCII dalam format RFC 822. Jadi, di saat pertama kali email dibuat, dia hanya terdiri dari RFC 822. Yang artinya, jadi saat itu email itu hanya dapat mengirimkan teks, tidak dapat mengirimkan non-teks dia. Maka disebut RFC 822 itu sebagai kumpulan string ASCII dalam format RFC 822. Nah, seperti apa bagian email saat itu? Yaitu terdiri dari dua bagian dia, ya, yang dipisahkan dengan baris kosong. Yang pertama ada header. Di dalam header ini ada pengirim, sender, ada penerima, kemudian tanggal, subjeknya, kemudian delivery page-nya, ya. Lalu body, isi pesannya. Udah, ini aja dia di RFC 822. Oleh karena itulah disebut bahwa dia hanya bisa mengirimkan teks. Nah, kalau dia mau mengirimkan non-teks atau non-ASCII, bagaimana dia melampirkannya ke dalam body si email ini? Tidak bisa. Tapi seiring perkembangan teknologi informasi, maka pengembang email itu melihat bahwa kebutuhan transportasi data atau informasi itu tidak lagi hanya berupa teks, tapi juga non-teks. Oleh karena itu, email itu dimulai dikembangkan. Maka itulah ditemukan tadi ada aplikasi tambahan yang disebut dengan MIME, sehingga MIME inilah yang kemudian memberikan dukungan bagi si RFC 822 agar bisa mengirimkan pesan non-ASCII. Ya. Jadi si MIME ini, aplikasi MIME inilah yang kemudian memberikan dukungan ke RFC 822 agar dapat mengirimkan pesan non-ASCII. Nah, bagaimana dia cara mengirimkannya? Maka lampiran atau non-ASCII tadi itu disebut dengan attachment, atau bahasa Indonesianya itu lampiran. Di mana dilampirkan? Di bodinya si RFC, di bodinya si MIME ini. Maka di email, ya, email itu bagiannya sekarang tidak lagi hanya terdiri dari header dan body, tapi ada bagian yang disebut dengan bagian non-ASCII. Nah, setelah digabungkan RFC 822 dengan MIME itu, maka format email itu berubah menjadi seperti ini. Dan seperti inilah model email yang kita lihat saat ini, ya. Jadi RFC 22 itu bagiannya mulai dari sini sampai ke sini. Nah, ini dia. Ini adalah RFC 822. Nah, sedangkan si MIME itu mulai dari sini. Ini adalah MIME. Jadi kalau tadi si RFC 822 hanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah header, yang kedua adalah isi atau bodinya. Setelah digabungkan dengan MIME, maka email itu tidak hanya terdiri dari header dan body lagi, tetapi ada yang disebut dengan bagian konten non-ASCII. Ini dia yang dapat mengelampirkan berkas non-ASCII. Dia juga bisa mengirimkan link dan lain-lain. Oke,
kelas keamanan informasi. Nah, MIME itu apa? MIME itu adalah singkatan dari Multipurpose Internet Mail Extension, ya. Bagaimana kemampuan si MIME ini dapat menambahkan kapabilitas RFC 822 agar email itu mampu membawa konten non-ASCII. Jadi kemampuan si RFC 822 tadi yang hanya bisa membawa konten ASCII, dengan adanya si MIME ini, gabungan aplikasi MIME ini, maka si email tadi memiliki kemampuan untuk membawa konten non-ASCII. Jadi tidak hanya teks saja dia bisa dibawa, tapi non-teks juga bisa dibawa. Sekaligus email ini menambahkan 5 header file pada email untuk spesifikasi MIME dan konten, seperti misalnya tipe encodingnya ID dash. Kemudian kalau kita melihat ke sini, ada MIME header ini, di sini tertulis MIME versinya, konten tipenya, konten transfer encodingnya, konten ID, dan konten deskripsinya. Nah, untuk konten tipenya si MIME itu bisa teks, ya, bisa juga pesan biasa, bisa berbentuk image, bisa berbentuk video, bisa berbentuk audio, bahkan bisa berbentuk aplikasi, dan bisa juga berbentuk XZIP atau file-file kompres. Nah, yang berikutnya, bagaimana email itu dikirim? Kalau tadi email itu bekerja tadi menggunakan dua format, yaitu dengan menggunakan RFC 822 dan MIME. Kemudian, nah, bagaimana email itu dikirim? Email itu dikirim yang pertama itu melalui mail user agent sender, ya. Mail user sender ini berupa klien, ya, dengan menggunakan aplikasi, sebagai contoh misalnya Microsoft Outlook, ya. Kemudian dalam Microsoft Outlook ini ditulis tujuan pengiriman, kemudian apa subjek dari pesan yang dikirim, lalu menuliskan pesan di body, dan kalau ada melampirkan beberapa berkas di bagian si MIME tadi. Nah, setelah dikirimkan melalui Microsoft Outlook, pesan yang dikirim melalui mail user agent ini akan terlebih dahulu dikoneksikan ke mail transfer agent yang kita sebut tadi adalah sebagai mail servernya. Baru MMCA ini atau mail transfer agent ini mengirimkannya melalui internet ke mail server tujuan, ya. Mail server tujuan yang kemudian mail server tujuan inilah yang nanti akan meneruskan kepada mail user agent si penerima. Jadi tergantung apakah si penerima ini menggunakan aplikasi yang sama tadi seperti Microsoft Outlook atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, begini cara email itu dikirimkan. Di user agent untuk si klien mengirimkan dengan sebuah aplikasi email, lalu diteruskan melalui mail transport agent atau mail server masuk ke internet, dan kemudian diterima oleh mail transport agent si penerima atau mail servernya si penerima. Baru informasi atau data tersebut dikirimkan diteruskan kepada mail user agent si penerima. Nah, begitulah email tadi dikirim. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana atau transportasi seperti apa yang digunakan oleh si mail server tadi untuk mengirimkan emailnya? Nah, kalau kita melihat di sini, email itu dikirimkan melalui SMTP, ya, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, kalau kita melihat dari teori berdasarkan RFC 821 menangani MUA, MTA, SMTP dibawa lewat internet dan tidak diproteksi ini. Jadi si email itu menggunakan SMTP, di mana SMTP ini disebut sebuah sarana transportasi pengiriman email yang tidak terproteksi. Nih, di SMTP itu adalah jalur transportasinya si email yang tidak terproteksi. Artinya kalau tidak terproteksi, maka email, data-data atau informasi yang dikirimkan melalui MUI sender tadi sampai kepada MUI recipient ini selama proses pengiriman, maka tidak ada proteksi di sana. Nah, kemudian SMTP ini tidak ada autentikasi. Tidak ada autentikasi ini maksudnya kita tidak bisa meyakinkan bahwa si penerima pesan tadi itu adalah orang yang benar, adalah orang yang benar-benar kita tuju. Kenapa? Karena mudah sekali menipu asal email. Walaupun pada mail header biasa dicantumkan source IP address, ya,
dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengelabui proses pengiriman email tadi, maka ini bisa dimodifikasi. Oleh karena apa? Karena SMTP tadi itu adalah merupakan jalur transportasi yang digunakan si email yang sama sekali tidak terproteksi. Oke, nah kalau kita melihat Linux MTA software, nah MTA to MUI atau sistem unit mentransfer email dari MTA ke mesin user menggunakan Elm Pine XML untuk membaca mail di mesin user, menggunakan username dan password untuk masuk ke mailbox user. Nah, sekarang pertanyaannya, amankah MTA to MUI ini? Lalu ada POP dan IMAP. Misalnya dia menggunakan username password untuk autentikasi. Nah, interaksi client server menggunakan over HTTP atau HTTPS, bukan POP IMAP. Nah, lebih secure sebenarnya dia ya. Contoh yang sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan interaksi client server menggunakan over HTTP atau HTTPS ini adalah seperti misalnya Gmail ya. Kemudian Yahoo Mail yang sekarang sudah mulai hilang, kemudian Secure Mail yang banyak digunakan untuk mail server, domain-domain dan lain-lainnya. Nah, sekarang adakah kelemahan email itu? Kalau kita melihat tadi bahwa si email itu memiliki jalur transportasi yang sebenarnya tidak terproteksi. Lalu kelemahan email itu apa kalau kita melihat dari kasus yang di atas? Yang pertama, kelemahannya adalah tidak adanya konfidensialitas. Artinya, kenapa tidak disebut tidak adanya confidence? Oleh karena dikirim tadi lewat jaringan yang insecure. Jadi kalau ibaratkan kita contohkan pengiriman paket itu sama sekali tidak ada proteksi. Packingnya tidak ada packing. Misalnya kalau kita analogikan bahwa kita mengirim paket menggunakan plastik asoy, ya begitu aja dia dikirimkan. Tidak ada pengamanan tambahan, misalnya dimasukkan ke kotak, dimasukkan ke box yang kemudian boxnya diberikan secure. Jadi hanya dikirimkan bulat-bulat seperti apa adanya. Artinya proses pengiriman tadi itu disebut tidak confident. Kelemahan yang kedua adalah tidak adanya integritas. Kenapa disebut tidak ada integritas? Oleh karena sifat transportasinya tadi menggunakan jalur yang insecure, maka isi email itu bisa saja dirubah oleh orang-orang yang kemudian dia memforward kembali email tadi ke tujuan yang sebelumnya. Kelemahan yang berikutnya adalah tidak adanya autentikasi asal atau sumber email. Kalau sekarang kita sering melihat bahwa banyak sekali email-email masuk ke akun kita yang tidak tahu dari mana-mana, dan kita sangat yakin bahwa kita tidak pernah mengunjungi laman-laman tersebut. Nah, ini tadi ya, oleh karena tidak adanya autentikasi asal atau source email itu, maka email benar-benar dari sumber mana itu kita tidak yakin. Artinya lagi, ketika kita menerima email mungkin dari si pengirim X, walaupun si pengirim tadi si X tadi kita dapat identifikasi, tapi belum tentu bahwa si pengirim tadi itu benar-benar orang yang si pemilik akun asli, karena tidak ada autentikasi asalnya. Jadi kalau saya contohkan misalnya seperti aplikasi WhatsApp ya, ketika kita mengirimkan pesan, apa autentikasinya bahwa kita yakin pesan itu sampai kepada orang yang kita tuju. Dan sebaliknya, ketika kita menerima pesan WhatsApp dari seseorang, apa autentikasinya ketika kita menerima pesan tadi dan kita yakin itu adalah dari orang yang si pemilik akunnya tadi. Nah, autentik yang digunakan tentu adalah nomor teleponnya tadi ya. Nomor telepon itulah yang kemudian digunakan menjadi autentikasi, dan itulah yang meyakinkan kita bahwa pesan yang kita terima atau pesan yang kita kirim itu sampai kepada orang yang dituju, dan pesan yang kita terima itu memang betul dari orang yang kita yakini adalah pemilik nomor tersebut, walaupun kadang-kadang itu meleset, tapi sangat kecil sekali kemungkinannya. Kelemahan email yang berikutnya adalah tidak adanya tanda terima dari tujuan. Jadi ketika kita mengirimkan email, kita tidak bisa melihat ada tanda terima dari si penerima. Artinya bahwa email yang kita kirim tadi belum tentu benar-benar sudah dikirim, walaupun pada saat kita mengirim sudah ada pesan yang muncul email terkirim.
Tapi oleh karena tidak adanya tanda terima tadi, ya kita tidak tahu apakah email itu sudah terkirim atau tidak. Maka biasanya yang dilakukan oleh orang untuk memastikan emailnya terkirim atau tidak, ya pasti harus menghubungi by phone ya, untuk meyakinkan email tadi sudah terkirim atau tidak. Terbukti bahwa ketika kadang-kadang kita mengirimkan email atau kadang kita dikirimkan email oleh seseorang, menurut mereka sudah terkirim, tapi di kotak pesan kita tidak ada, bahkan email tadi tidak tahu masuknya kemana. Nah, kenapa kejadian seperti itu? Oleh ini, karena tidak adanya tanda terima ini. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang ya, yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi chat misalnya ya. Kita tahu pesan itu tidak sampai, bahkan kita bisa tahu pesan itu sudah dibaca atau sudah dilihat. Jadi ada tanda terima yang kemudian meyakinkan kita bahwa email tadi sudah sampai atau belum, atau bahkan sudah dibaca atau belum. Nah, oleh karena kelemahan-kelemahan email ini tadi, maka disebut email itu rawan. Nah, kenapa email itu disebut rawan? Sebenarnya dari penjelasan ini tadi sudah kelihatan ya, dari kelemahan ini sudah kelihatan bahwa email itu rawan. Meskipun beberapa vendor sekarang ini saya sebutkan tadi sudah mulai menambah layanan secure untuk email server yang mereka buat ya. Oke, ini adalah contoh capture ya dari sebuah pengiriman email, prosesasi email, di mana sebuah email yang dikirim ini, kalau kita klik ini menggunakan ini aplikasi Ethereal ya. Kalau kita melihat email tadi, ya, kalau kita melihat detail dari email ini kita bisa melihatnya di sini, dimana isi dari email tadi itu adalah ini: mohon dicas kartu kredit saya sebagai berikutnya, nomornya ini. Nah, kalau ini bisa di snapping di tengah jalan oleh orang-orang attacker, ini tentu gampang sekali dia untuk ngerjain si akun ini tadi ya, karena dia sudah dapat melihat plain text-nya ya, dia melihat plain text-nya vulgar sekali. Oke, nah bagaimana tadi saya sebutkan bahwa email yang kita kirim atau email yang kita terima itu belum tentu dari orang yang kita tuju, mungkin saja sudah dimodifikasi oleh orang-orang tertentu atau attacker. Nah, ini seperti ini gambaran atau diagram bagaimana email reply tadi di attack ya. Jadi si pengirim email, misalnya kita mengirimkan sebuah email, email sendernya mengirimkan sebuah email ya. Jadi misalnya si user atau si klien mengirimkan sebuah pesan tadi dikirimkan melalui mail transfer agent tadi yang menggunakan proses SMTP tadi ya, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, si attacker ini mulai menjalankan aksinya dengan memanfaatkan beberapa aplikasi-aplikasi ya yang banyak sekali bisa ditemukan di internet, seperti misalnya mail attack. Nah, dia mulai melakukan aksinya pendeteksian, mengidentifikasi atau menangkap email-email yang dikirim melalui mail server tadi itu di antara saat pengiriman sampai kepada mail servernya. Jadi di antara mail server dan klien, si attacker ini dapat mengambil emailnya atau yang disebut dengan proses sniping ya. Sniping atau disebut dengan capture email atau sniping. Lalu ketika sudah diambil, dimodifikasi, dan setelah dimodifikasi dikembalikan lagi dan dikirimkan, maksudnya ya, dan dikirimkan kembali melalui mail server yang tadi. Dan pesan tadi itu akan dikirim kepada klien lain si penerima. Nah, setelah email ini sampai kepada penerima, si penerima tidak akan pernah curiga, atau si penerima percaya saja dia bahwa email yang dikirimkan itu adalah email. Nah, tapi biasanya ada tanda-tandanya ya, kelas. Biasanya itu akan ada dua email masuk dia. Yang pertama email yang benar, yang asli tadi dikirimkan oleh si pengirim yang pertama. Yang satu lagi dia akan mendapatkan email juga, email yang sama dengan subjeknya sama,
dari pengirim yang sama tetapi yang sudah disisipkan oleh si attacker tadi, yang sudah dimodifikasi oleh si attacker. Nah, dari dua email ini si penerima itu tidak terlalu curiga ya, atau bahkan tidak curiga sama sekali bahwa email yang mereka terima itu yang dua tadi itu adalah benar-benar email yang dikirimkan oleh si pengirim tadi. Paling-paling persepsinya bahwa orang itu mengirimkan dua kali ini, padahal salah satunya sudah dimodifikasi. Jadi teman-teman, kalau mendapatkan email yang sama dalam waktu hampir yang bersamaan dengan subjek yang sama, itu perlu dicurigai. Bagaimana caranya? Ya bisa dilakukan proses yang kita bahas di sebelumnya, itu proses koreksi dengan menggunakan ya beberapa antivirus. Yang beberapa vendor mail server itu biasanya ada yang sudah menginkludkannya di sistem ya. Ketika kita mau ngambil file, dia menanyakan apakah mau di scan atau tidak, atau menambahkan antivirus tambahan yang kemudian mengaktifkan fitur untuk koreksi mail, koreksi file mailnya. Jadi setiap kita mengambil email, dia akan otomatis melakukan proses scanning dulu, pendeteksian atau koreksi terhadap file yang kita ambil dari email. Nah, itu untuk membantu kita untuk mengantisipasi adanya file-file atau email-email yang kemudian sudah disusupi oleh si attacker seperti ini. Nah, kemudian kelas, kalau seperti itu tadi ada mail attack ini, replay attack ini yang dilakukan melalui proses sniping ataupun capture email, ancaman-ancaman apa lagi yang kemudian disebabkan di email ini? Ancaman-ancaman apa lagi? Oh, jelas ya, ancamannya kalau kita melihat prosesnya seperti ini tadi, ada email yang kemudian diterima oleh si penerima itu ternyata sudah disusupi oleh beberapa script ataupun kode yang kemudian itu dimanfaatkan oleh si attacker tadi untuk menyebarluaskan virus ataupun menitipkan sebuah file yang kemudian itu bisa menjadikan si attacker dapat meremote si perangkatnya. Ini akan sangat bahaya sekali. Bahaya sekali yang pertama tadi ya, bisa saja si attacker tadi itu menyisipkan beberapa virus ya, kemudian itu menjadi ancaman bagi perangkat si penerimanya. Kemudian bisa saja dia mengirimkan juga ada beberapa script yang lalu di script itu akan mengandung konten penyebaran informasi ilegal. Kemudian bisa saja si email yang diterima tadi itu sudah mengandung atau sudah disisipkan beberapa kode yang terkait dengan serangan terhadap server ya, dan server, atau bahkan serangan terhadap klien juga, seperti yang dilakukan oleh beberapa saat yang lalu, yaitu si WannaCry itu ya. Itu merupakan salah satu serangan attacker yang sangat berbahaya dan paling banyak dan paling mudah dia menyebarkan itu salah satunya adalah melalui email. Lalu ancaman apa lagi yang disebabkan kalau sudah kita melihat kasus atau prosesnya seperti ini? Ancaman yang disebabkan dari email itu adalah yang kemudian akan muncul akses ilegal ke sistem. Itu tadi yang saya sebutkan ya. Biasa saja si attacker tadi dia sudah menyisipkan ada beberapa script ataupun konten di dalam email yang sudah dimodifikasinya itu, yang kemudian itu bisa digunakan dia untuk meremote perangkat tersebut ya. Maka kalau dia sudah berhasil memasukkan kontennya tadi ke dalam perangkatnya, udah itu akan menjadikan jalannya si attacker tadi untuk bisa mengakses perangkat yang ditujunya tadi secara ilegal ya, bisa menggunakan trojan, backdoor, rootkit dan lain-lain. Kemudian apalagi spam, udah pasti ya, dia akan menimbulkan spam. Nah, dari ancaman yang disebabkan email ini tadi, apakah kawan-kawan masih mau menggunakan email? Oke, tidak perlu khawatir ya, tetaplah tidak perlu khawatir untuk menggunakan email, tetapi ada yang harus diperhatikan ya dari pembahasan yang proses seperti ini tadi. Bagaimana kita tetap aman menggunakan email, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah ini, lalu bagaimana cara mengamankan email? Jadi tidak perlu khawatir ya, tapi kita cari bagaimana cara mengamankan email tadi. Nah, beberapa vendor yang disebutkan tadi itu sudah
Beberapa vendor yang saya sebutkan tadi, mereka sudah mengupayakan sekarang ini menambah bagaimana mode pengamanan atau secure untuk keamanan email. Bahkan beberapa vendor mail server, saya melihat ada yang sudah menggunakan pengamanan itu dengan menggunakan enkripsi 128 bit. Wah, itu luar biasa sekali ya. Hanya mungkin ya dengan syarat-syarat tertentu, yaitu misalnya harus bayaran, harus menjadi member dan lain-lain. Tapi setidaknya yang gratis pun saya lihat sudah banyak juga menggunakan beberapa secure atau enkripsi yang saya lihat itu bisa kita jadikan sebuah alasan untuk tetap aman menggunakan email. Nah, meskipun beberapa vendor tadi sudah menyiapkan atau menambah beberapa mode pengamanan untuk keamanan email servernya, tapi kita juga perlu memperhatikan atau perlu membuat sendiri juga bagaimana penggunaan email ya dengan mail-mail server tertentu itu bisa kita yakinkan bahwa kita menggunakannya dengan aman. Maka salah satu yang bisa kita gunakan adalah yaitu menambahkan pengaya ya, atau fitur tambahan terhadap si mail servernya tadi, yaitu dengan model yang pertama menggunakan GPG. GPG ini adalah model autentikasi. Nah, tadi kan saya sebutkan bahwa salah satu kelemahan si email itu bahwa dia tidak memiliki autentikasi. Nih. Jadi kita tidak tahu apakah email yang kita terima atau email yang kita kirim itu memang sampai kepada orang yang betul-betul kita tuju, atau email yang kita terima itu memang betul-betul dari orang yang kita kenal tadi. Nah, dengan menggunakan mode autentikasi ini, maka kita bisa menambah keyakinan kita untuk keamanan dari email yang kita kirim. Nah, mode autentikasi ini ada dengan GPG yang bisa kita ambil dari situsnya si GPG. Bagaimana cara menggunakannya? Biasanya ini berupa add-ons dia ya, atau pengaya atau fitur tambahan yang kemudian ini kita installkan di fiturnya add-ons si browser. Jadi di browser mana kita membuka emailnya, maka kita tambahkan ke pengayanya. Kita download dari situsnya si pemilik GPG ini. Lalu kita bisa menggunakan SSL. SSL ini mungkin bisa saja kita menggunakan yang berbayar ya. Kemudian bisa menggunakan SMIME. Ya. Nah, ini fitur ketiga yang tiga ini bisa kita gunakan untuk mengamankan email. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu ya, PGP. PGP Pretty Good Privacy. PGP ini adalah merupakan algoritma autentikasi ya, yang sudah di executable menjadi sebuah fitur pengaya yang bisa kita includekan ke dalam sebuah browser. Okay. PGP itu adalah algoritma autentikasi untuk sumber atau penerima ya, email. Jadi kita bisa tahu bagaimana email yang kita kirim itu betul-betul kita yakini memang sampai kepada orang yang kita tuju. Nah, PGP ini Pretty Good Privacy ini atau autentikasi ini bisa kita dapatkan ini dari situsnya Priver. Oke, ini salah satu di pertemuan sebelumnya sebut bahwa penggunaan Priver itu harus dikurangi ya, tapi perhatikan bahwa Priver yang betul-betul aman juga ada ya. Salah satunya adalah freeware yang dimilikinya oleh si OpenPGP.org ini. Nah, banyak sekali ya add-ons atau pengaya-pengaya untuk kita gunakan sebagai autentikasi di email. Salah satunya ini open, ada yang gratisnya juga ya. Ini buat kelas kalau mau menggunakan yang berbayar ini juga silakan. Nah, di luar OpenPGP ini ada juga yang disebutnya GNU-PG.org. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Ini hanya salah satu contoh. Nah, ini saya sebutkan tadi, biasanya mode autentikasinya itu kita bisa dapatkan dalam format yaitu disebut plugin ya. Plugin ini bisa kita tambahkan ke dalam fitur add-onsnya si browser ya. Jadi kita klik setting add-ons, kemudian kita add-kan plugin yang kita dapat dari beberapa situs autentikasi ini. Nah,
Apa fungsi dari PGP tadi yang disebut tadi adalah autentikasi? Fungsinya untuk autentikasi itu yang pertama adalah fungsionalitasnya itu bagaimana kita mengirimkan tadi itu menjadi mengandung unsur konfidensialitas. Jadi sedikit lebih aman daripada kita tidak menggunakan ya. Jadi kenapa? Karena si PGP ini sudah memuat yang disebut dengan konfidensialitas yang sama sekali tidak dimiliki tadi oleh si email di sini di basic mail tadi. Kelemahan email tidak ada konfidensialitasnya. Nah, dengan menggunakan PGP tadi, maka konfidensialitasnya jadi ada. Oke, ini dia. Yang kedua, fungsionalitasnya plugin PGP tadi itu adalah autentikasi. Ya, ini tadi ya, autentikasi. Jadi kita bisa sedikit memastikan bahwa email yang kita kirim dan kita terima itu betul-betul dari tukai orang yang dituju dan dari orang-orang yang betul kita yakini. Lalu fungsionalitas PGP tadi juga integrity, jadi terjamin email yang kita kirim itu lebih terjamin bahwa isinya itu betul-betul masih utuh ya, belum dimodifikasi oleh orang lain. Nah, tapi kelemahannya 10 plugin tadi, meskipun ada 3 konten ini yang kemudian diberikan kepada penambahan secure dari email kita, tapi dia punya kelemahan, yaitu bahwa ketika ada virus dibawa oleh si pesan tadi, yang dipesan tadi, walaupun dia sudah berhasil memberikan kerahasiaan dari pesan yang dikirim atau yang dikirimkan melalui jalur transportasi email tadi, sudah berhasil memberikan autentikasi, sudah berhasil memberikan integrity, tetapi kalau email yang dikirimkan tadi itu mengandung virus, kalau email yang dikirimkan mengandung virus atau email yang kita kirim, file yang kita kirimkan tadi itu mengandung virus, maka dia tidak bisa melindungi ya. Plugin tadi itu tidak bisa melindungi terhadap virus. Jadi kalau kita mengirimkan sebuah file mengandung virus, ya udah terkirim juga dia berikut sama virus-virusnya. Begitu juga dari si pengirim ke kita, ya email yang dikirimkan oleh si pengirim ke email kita apabila dia mengandung virus, ini tetap akan dibawa ya, tidak bisa disaring oleh si plugin PGP tadi. Nah, itu kelemahannya. Oke, nah kemudian di samping si PGP tadi sebut tadi ada SMyMe juga ya, Secure MyMe itu maksudnya SMyMe itu ya. Secure MyMe ini bisa kita dapatkan juga, tetapi ini adalah untuk mail-mail klien tertentu, misalnya seperti Microsoft Outlook ya, kemudian Linux, kemudian ada browser Mozilla. Nah, si SMyMe atau Secure MyMe ini adalah protokol yang memungkinkan penambahan digital signature. Nah ini. Jadi kalau kita menambahkan fitur si SMyMe ini, Secure MyMe ini, kita akan diberikan layanan untuk menambahkan digital signature. Jadi kita bisa lebih meyakinkan bahwa email yang kita kirim itu atau yang kita terima itu betul-betul dari orang yang betul memang kita yakini. Email yang kita kirim juga orang yakini bahwa email itu memang betul-betul dari kita. Nah, digital signature ini itu adalah berupa enkripsi MyMe. Enkripsi lagi kita bahas di sini ya. Nah, bagaimana cara menyeting Secure MyMe ini? Secure MyMe ini pada mail client dilakukan setting seperti ini berikut. Masuk ke bagian security. Biasanya kalau di email itu ada security ya. Kemudian di sana akan ada fitur sertifikat nanti. Lalu di sana ada pilihan digital signing ya, atau pilihan encryption. Ya, ada pilihan di sana. Nah, ketika pesan dikirim, maka pesan tersebut akan mengalami digital signing atau enkripsi ya, sesuai dengan settingan yang kita berikan. Nah, seperti kaitannya dengan enkripsi ini tadi saya sebut bahwa beberapa vendor mail server itu sudah ada yang menginkludkan mode enkripsinya itu sampai 128 bit. Nah, itu luar biasa ya. Itu sudah sangat bagus itu. Nah, kira-kira seperti apa dia di settingannya itu, kira-kira seperti ini. Ini kalau saya contohkan untuk yang Microsoft Outlook ini ya. Jadi di bagian setting itu kan ada security, pilih digital signing message atau
enkripsi message. Kalau pengguna Gmail itu masuk ke akun ya, pengelolaan akun, kemudian ada security di sana. Silakan memilih beberapa mode penambahan fitur keamanan. Tapi yakinkan bahwa fitur pengamanan yang kalian pilih itu tidak mengganggu proses pengiriman email, karena kadang-kadang proteksi pengiriman yang kita kirimkan itu bisa mengganggu proses pengiriman, karena dia akan mensensor semua file-file yang atau memfilter file-file yang kita kirim. Kayak kadang-kadang file yang kita kirim itu bukan virus, hanya di dalamnya itu ada beberapa coding seperti patch misalnya, sebenarnya itu bukan virus, itu akan dianggap sebagai virus oleh si security tambahannya tadi, maka email tidak akan pernah dikirimkan. Jadi kita harus lebih melihat bagaimana kebutuhan dari mode-mode secure seperti ini tadi kaitannya dengan proses pengiriman atau transportasi email yang kita lakukan. Oke, nah si SMME ini, Secure Meme ini, dia bisa mengidentifikasi pesan body ya, isi pesan. Dia bisa mengidentifikasi dengan menggunakan analisis statistik. Bahkan kalau yang sekarang ini banyak juga itu add-ons untuk email yang canggih-canggih ya. Tapi mungkin perlu kita baca dulu beberapa referensi dari pengguna yang lain supaya tidak salah menggunakan seperti yang disebutkan tadi, jangan sampai itu malah menghalangi proses pengiriman ataupun pengelolaan email yang kita punya. Nah, si Secure Meme ini juga dapat mengidentifikasi beberapa karakter seperti hi, re, your account dan sebagainya. Lalu dia memiliki spam filter. Jadi dia bisa memfilter spam. Konten filter sama. Jadi kalau ada konten-konten yang sama, yang seperti ini yang menjadi identifikasi tadi yang saya bilang ya, bahwa ketika ada email yang masuk dengan konten yang sama tapi lebih dari satu, maka itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar salah satu diantaranya itu adalah konten yang sudah dimodifikasi. Itu sebabnya kelas keamanan informasi itu beberapa mail server di beberapa institusi atau lembaga atau perusahaan, kalau dia mengirimkan email ke kita, maka kita dilarang untuk memforward. Kalau kalian coba-coba memforward, maka mereka akan memblokir halaman email kalian. Nah, tujuannya itu tadi ya, tujuannya untuk mengantisipasi atau minimalisir ya terjadinya transaksi data atau email yang masuk yang sudah mengandung beberapa konten-konten penyusup tadi. Nah, dengan menggunakan Secure Meme ini sudah mengincludekan ada spam filter dia. Kemudian ada konten filter sama ini, ya. Jadi kalau ada konten yang sama langsung disaring. Tapi setidaknya untuk spam filter ini, ya, ini akan membantu kita untuk mengidentifikasi ya. Ketika dia masuk ke ruang spam, maka kita harus betul-betul yakinkan ya sebelum mengambil dia dari kotak spam. Pastikan bahwa file itu memang bebas dari konten-konten penyusup. Jadi caranya itu tadi ya, aktifkan antivirus tambahan atau bahkan menggunakan antivirus yang sudah diberikan oleh si mail servernya. Nah, tujuannya untuk menggunakan antivirus tadi ya, bahwa mail server dengan software control filter sebenarnya sudah ada ya. Mail server dengan control software filter sudah ada, hanya kemungkinan besar ya, kalau dia penggunaan free ya. Kalau yang free itu udah pastilah fiturnya itu tidak mungkin dikasih banyak ya, tidak dikasih full. Maka sebagai pengguna free, kalian ini harus menambahkan antivirus tambahan ini ya. Antivirus tambahan yang betul-betul kita yakini memiliki kapabilitas yang baik. Tujuannya agar dia mampu memblok email ya dengan tipe attachment spesifik, sangat spesifik. Jadi kalau ada lampiran-lampiran email yang kemudian dikirimkan melalui jalur transaksi email tadi tertentu, maka dengan konten filter ini dia akan memfilter dia. Ketika ada tanda-tanda konten penyusup di dalam attachment atau tipe attachment tertentu, otomatis dia akan memblokir. Nah, kemudian antivirus atau konten filtering tambahan tadi, dia akan mampu menolak spam email. Jadi kalau ada email tadi yang mengandung spam, dia tidak ditempatkan lagi ke kotak spam, tapi langsung ditolak, tidak diterima dia.
Nah, bagaimana lagi upaya yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi adanya konten-konten menyusup tadi? Udah pasti ya, dengan menggunakan antivirus ini tambahan tadi, maka kita upayakan untuk melakukan scan virus email secara periodik ya. Jadi kalau email, mungkin ada beberapa email yang kita yakini tidak penting atau bahkan itu bukan orang dari yang kita yakini adalah pengirim email yang kita harapkan. Biasanya pengguna email tertentu itu dibiarkan saja tuh. Memang tidak dibuka, tapi dibiarkan. Nah, artinya suatu hari bisa saja kita dengan tidak sengaja membuka email tadi. Oleh karena itu, untuk menghindari itu, maka lakukan scan virus email secara periodik. Supaya kalau email-email yang walaupun kita tidak buka tadi itu bisa difilter ataupun dihapus dari akun email kita. Oke, nah, software-software terkait dengan antivirus yang disebutkan di sini, software-software antivirus saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan proteksi email tadi. Nah, yang pasti memang ya kita harus menggunakan email yang berbayar lah ya, agar proteksinya lebih baik ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membeli, gunakanlah yang gratis, tapi pilihlah vendor-vendor antivirus yang gratis, memang yang memiliki kapabilitas baik kaitannya dengan proses proteksi terhadap email ya. Karena banyak juga antivirus yang sebenarnya dia tidak mendukung koreksi email kalau untuk yang gratis ya. Tapi beberapa vendor antivirus ada yang sudah yang walaupun fasilitas gratisnya kita ambil, ada yang sudah menginkludkan untuk proteksi emailnya. Nah, pilih ya. Ini hanya salah satu contoh, ini bukan promosi ya kelas, tapi ini salah satu contoh yang ini MFis ini gratis, ada yang gratisnya ya. Kemudian antivir, ini mungkin kalian sudah tahu ini antivir ini, si gambar payung itu. Kemudian ada namanya klaim antivirus. Kemudian ada Kaspersky ya, ini yang sudah tidak asing lagi nih kalau pengguna antivirus ini. Kemudian banyak lagi. Jadi upayakan sebelum memilih antivirus yang mana digunakan, jangan digunakan semua ya kelas. Karena ini kalau kalian installkan semua ini sebanyak-banyaknya dengan asumsi bahwa akan lebih aman, itu akan malah justru sebaliknya. Itu akan membuat repot kelas ya. Karena semakin banyak antivirus, maka energi yang digunakan dari perangkat kalian itu akan semakin besar. Maka kalau energi yang digunakan semakin besar, maka pengaruhnya adalah ke lemot. Maka pilih, sebelum milih, pelajari dulu masing-masing antivirus, kelebihan apa yang diberikan. Kalau untuk pengguna free ya, silakan. Kalau untuk pengguna berbayar juga perlu dipelajari atau dicari referensi-referensi lain. Dari sekian banyak antivirus ini, antivirus mana yang berikan manfaat lebih terhadap kaitannya dengan pengamanan email tadi. Oke. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan antivirus, kita juga bisa menggunakan aplikasi blacklisting. Jadi untuk mengamankan email itu banyak sekali caranya ya. Salah satu tadi menggunakan ada fitur tambahan pengaya tadi, ada plugin ya. Kemudian ada antivirus, ada kemudian filter konten. Kita juga bisa menggunakan blacklisting. Nah, blacklisting ini merupakan database yang berisi alamat-alamat internet atau domain-domain IP address yang digunakan oleh spammer. Nih, jadi ini hampir mirip antivirus lah ya. Antivirus itu juga kan merekam database tentang database-nya merekam beberapa informasi virus yang listingnya juga seperti itu ya. Tapi dia khusus merekam yang spammer, alamat-alamat atau IP addressnya si spammer itu direkamnya ke dalam database-nya. Kemudian kalau ini kita installkan di perangkat kita, maka kalau kita jalankan ini, maka otomatis dia akan membaca, mendeteksi setiap email yang masuk. Dia akan cek apakah dia masuk dalam database. Kalau dia masuk, maka ini otomatis akan ditolak oleh si email servernya. Nah, jadi ISP ini banyak yang menggunakan layanan ini ya, untuk mengantisipasi adanya masuk spam-spam ke dalam jaringan mereka. Nah, si blacklisting ini bagaimana cara dia menyimpan atau identitas spammer tadi ke dalam database-nya? Itu ada beberapa cara. Ada yang dia melakukan dengan menyimpan IP address spammernya pada database
Jadi ketika email datang ya melalui jaringan transaksi email, proses DNS lookup dilakukan. Ya, DNS lookup dilakukan. Dia akan mencari dalam database apakah si email yang masuk itu merupakan salah satu pengirimnya yang ada di dalam database blacklist tadi. Nah, kalau dianggap sudah legitimate, maka itu akan dilewatkan. Kalau tidak legitimate, maka itu akan langsung diblokir atau bahkan dihapus. Nah, caranya menghapus seperti apa? Itu tadi yang sebutkan ya, alamat yang sudah ditemukan di dalam database blacklisting ini, apabila sesuai dengan alamat si pengirim email, dia otomatis akan dijadikan sebagai invalid response. Jadi dianggap sebagai musuh. Ya. Sehingga mail servernya itu langsung merejectnya. Ya. Jadi dia tidak akan masukkan ke dalam akun email. Otomatis mereject, ditolak maksudnya. Nah, selain kita menggunakan blacklisting, kita juga bisa menggunakan spam DOS. Di spam DOS ini untuk mengantisipasi adanya pengiriman email yang kita sebut dengan mail bomb ya. Mail bomb itu pengirimannya dilakukan melalui ribuan email ya. Menggunakan email addressnya pengirim orang lain yang sudah disusupi tadi, sebutkan konten-konten penyusup tadi. Maka korban akan dibanjiri email berisi komplain, browsing, dan sedikit respon lah. Ya. Email address milik korban ini jadi tidak dapat digunakan. Jadi biasanya seperti itu. Kalau muncul mail bom email yang datang bertubi-tubi seperti itu, maka mengakibatkan mail server atau akun emailnya itu akan langsung hang. Ya. Maka kalau misalnya email kita yang kemudian diperlakukan oleh attacker tadi seperti ini, kerugiannya kalau kita menggunakan spam DOS, maka dia akan masuk dalam daftar blacklistnya si PEMDOS tadi. Otomatis kalau misalnya tadi email kita yang diperlakukan oleh si attacker tadi seperti ini, maka email kita itu masuk dalam blacklist. Artinya kita akan kesulitan untuk mengirimkan email-email lagi. Oke, nah yang berikutnya, untuk mengamankan email, kita juga bisa melakukan pencegahan adanya spam. Nah, bagaimana cara mencegah spam? Yaitu konfigurasi mail server kita harus buat untuk mencegah adanya fitur mail relay. Ini sebutkan tadi ya, bahwa beberapa organisasi atau perusahaan dia menerapkan sistem pengiriman email tanpa reply. Jadi kalau dia mengirimkan email, dia melarang untuk mereply. Jadi ada beberapa email, kalau kalian mendapatkan beberapa email dari beberapa situs, biasanya dia email server itu akan memberikan informasi di bawah, email ini dikirim melalui jaringan titik-titik bla bla bla, tidak diperkenankan untuk mereply email ini kembali. Jadi dilarang untuk mereply, apalagi memforward ya. Nah, tujuannya agar meminimalisir adanya mail-mail yang sudah mengandung konten-konten susup. Jadi dilakukan seperti ini, mencegah spam ini, kita juga bisa melakukan dengan cara mencegah server digunakan sebagai agen untuk memforward email ya. Jadi hindari mail server yang kita punya itu untuk memforward email, agen untuk memforward email. Membuang semua email dari server yang berada dalam list open relay blacklist ya. Jadi kalau kita memiliki email server, kita koreksi ya. Tadi sering disebut bahwa kita harus sering men-scan mail server kita ya, agar email-email yang masuk teridentifikasi adanya konten-konten susupan di dalam, bisa segera diidentifikasi. Nah, mencegah spam di samping kita bisa membuang email dari server yang berada dalam list open relay blacklist. Kalau kita menggunakan blacklisting tadi ya, oke, kita melakukan auto detect dan menghapus spam pada gateway. Tadi mungkin dengan bantuan beberapa aplikasi tadi ya, seperti blacklisting dan spam DOS tadi. Nah, aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mencegah spam ini? Ya, seperti halnya tadi antivirus ya. Ada untuk di email, ada juga aplikasi-aplikasi untuk mencegah adanya spam masuk, yaitu kita bisa installkan berupa plugin juga ini sih ya. Seperti misalnya Active Spam Killer ini, kemudian ada ASP, Blackmail, Sebi by Safe, Jump Filter dan lain-lain. Banyak sekali sekarang ya
anti spam yang bisa kita installkan di browser di mana email tadi kita buka. Oke, ini dia ya, di software anti spam. Tapi hati-hati ya, kelas keamanan informasi untuk mengimplementasikan aplikasi ini, karena kalau terlalu proteksi juga perhatikan, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kita mungkin kadang kita menginginkan email-email yang kontennya itu teridentifikasi sebagai mail-mail yang mengandung susupan, meskipun tidak. Kalau kita menggunakan ini, ya risikonya kita tidak bisa mengirimkan tadi emailnya. Oke, kelas keamanan informasi dari beberapa cara untuk mengamankan email yang saya sebutkan tadi. Di luar ini banyak lagi cara-cara yang bisa kita gunakan, yang bisa kita dapatkan dari jaringan internet. Bagaimana kita bisa lebih aman dalam menggunakan layanan email ya. Salah satunya yang sebutkan tadi ini. Di luar ini masih ada beberapa cara lagi yang kalian bisa dapatkan juga dari beberapa situs yang menawarkan keamanan-keamanan terhadap layanan email. Baik, dari sekian banyak tadi penjelasan tentang pengamanan email tadi, maka artinya bukan berarti kita tidak boleh menggunakan layanan email yang free. Boleh, hanya kalau Anda pengguna email free atau basic mail, maka jangan lupa untuk menambahkan beberapa fitur tambahan keamanan seperti antivirus dan tambahan-tambahan pengaya untuk mengamankan email tadi, untuk memastikan atau menambah secure terhadap penggunaan atau pengolahan email yang kalian lakukan. Meskipun tadi saya sebutkan beberapa vendor itu sebenarnya sudah ada yang menginkludkan berbagai macam tingkat secure untuk mail server mereka. Nah, oleh karena itu kalian harus pintar-pintar saja melihat fitur-fitur mana yang kemudian diperbolehkan digunakan. Kalau misalnya ada fitur tambahan untuk pengamanan email, ya kalau bagi pengguna yang mail server gratis atau free yang dimanfaatkan ya, jangan hanya menggunakan standarnya saja karena kaitannya dengan keamanan. Jadi upayakan untuk memahami fitur-fitur keamanan apa saja yang ditawarkan oleh vendor-vendor mail server tadi. Baik, kelas keamanan informasi demikian tadi penjelasan tentang secure mail ya, atau bagaimana mengamankan sistem informasi untuk kategori keamanan email tadi. Demikian pertemuan kita di kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silakan menuliskan di komentar di aktivitas materi pertemuan kali ini. Baik, kelas keamanan informasi dan jaringan. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan tetaplah produktif ya, walaupun di rumah saja.